Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alifah Nurul Hidayat, Alimatus Zahra, dan Felisa Sekar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pergulatan antara politik dan hukum Islam pada masa reformasi. Pembahasan yang pertama, bagaimana pergulatan antara politik dan hukum Islam pada masa reformasi? Pada era ini merupakan kebangkitan demokrasi dan kebebasan yang terjadi di seluruh pelosok tanah air Indonesia yang bersamaan dengan jatuhnya Soeharto, penguasa Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR nomor 3 atau MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam, terutama pada pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus di suatu daerah di Indonesia, dan peraturan tersebut dapat mengesampingkan berlakunya peraturan yang bersifat umum. Dengan demikian, di era reformasi ini terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional kita. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap politik hukum di Indonesia. Dalam pandangan politik hukum nasional, 3 dari 5 sistem hukum tersebut seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat telah diberlakukan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, bahkan sebelumnya hingga sekarang telah dijadikan nilai-nilai dasar dalam masyarakat dalam pembentukan hukum Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, karena sebagian besar beragama Islam, maka hukum Islam memberikan kontribusi yang besar dalam menentukan tujuan dan kebijakan dasar dalam meletakkan konsep dasar politik hukum nasional dalam rangka pembentukan sistem hukum Indonesia, khususnya hukum perdata tertentu yang berlaku bagi umat Islam. Dalam lingkup masalah yang dibahas dalam tulisan ini tentang pengaruh hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, atas pandangan sejarah Nusantara terdapat 3 sistem hukum berbeda yang telah berlaku seperti sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang memiliki unsur persamaan dan perbedaan. Pengaruh hukum Islam pada hukum nasional secara umum dapat memberikan peran besar dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional. Secara khusus, pengaruh hukum Islam pada hukum nasional yakni: pertama, hukum Islam telah turut serta dalam menciptakan tata nilai yang mengatur sebagian besar masyarakat Islam Indonesia sebagai umat mayoritas, seperti penetapan perbuatan baik buruk, perintah, anjuran, dan larangan agama yang bersifat universal. Yang kedua, menjadi sumber material pembentukan hukum nasional untuk mengisi kekosongan hukum. Yang ketiga, menjadi salah satu alat hukum dalam menyelesaikan masalah bangsa untuk melindungi HAM dan supaya tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai, seperti lahirnya regulasi yang mengatur, melindungi, dan umat Islam yang berasal dari kaidah atau asas ajaran Islam. Yang keempat, menjadi salah satu bahan dasar hukum hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang menegakkan keadilan. Yang kelima, memberi kontribusi dari segi jiwa hukum dalam pembentukan hukum nasional. Yang keenam, berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi beragama atas dasar kemanusiaan dan keadaban pada pluralisme hukum di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.